Oke, jadi kalau kalian ngikutin channelnya DKID, saya adalah termasuk orang yang pick up pertama kali untuk iPhone 14 Pro. Dan saya pun pick upnya di Singapura. Saya juga beli case di Singapura yang harganya lumayan mahal, tapi setelah saya timbang-timbang, saya cobain. Akhirnya, saya memutuskan untuk gak upgrade dari 13 Pro ke 14 Pro Max. Kenapa saya memutuskan untuk gak upgrade ke iPhone 14 Pro Max yang udah saya beliin case? Case-nya ini lumayan mahal ya harganya. Saya beli di Singapura. Ini case-nya uat. Wah, nyopotnya aja susah. Jadi ini case yang lumayan tebal. Saya beli yang di purple. Tapi kenapa saya akhirnya memutuskan untuk gak upgrade ke iPhone 14 Pro Max? Padahal kalau dari segi harga cost produksi dari Apple itu dia naik sekitar 20%, tapi dia tetap kasih harga yang sama dengan iPhone 13 Pro Max tahun lalu. Ya walaupun Apple masih untung sih ya. Kalau saya lihat sih cost produksinya itu cuma 7,7 juta. Dijualnya berapa ya, sebenarnya profitnya masih banyak. Kenapa harganya nggak naik? Kalau menurut saya sih, maaf Apple ya, tapi nggak ada inovasi yang benar-benar bikin greget, yang bikin boom gitu. Ya oke lah kalau misalkan kita ngomongin Dynamic Island-nya, yang kalau dibilang inovasi sampai ditiru sama beberapa vendor sebelah, ya ini bukan inovasi sih ya. Ini kayak semacam gimana pinternya Apple menutupi kekurangannya untuk menjadikannya sebagai kelebihan. Buat yang komen, Dynamic Island gitu doang, Android juga bisa ya. Tapi kan ide awalnya dari Apple, terus semuanya ngikutin. Ini langkah pinter sebenarnya, cuman kalau dibilang inovatif banget, enggak juga sih. Kalau saya bilang ini adalah fitur untuk nutupin kekurangan. Dia punya nilai jual yaitu kemudahan. Dengan adanya Dynamic Island ini, aplikasi-aplikasi bawaan dari iOS 16-nya bisa kita pakai lebih praktis ya, lebih mudah. Contohnya kalau misalkan kita buka Spotify, terus kita minimize, di atasnya itu akan ada kayak semacam ya animasi kalau dia lagi playing in background Spotify. Dan kalau misalkan kita mau balik lagi ke Spotify, tinggal pencet aja. Terus kalau misalkan kita konekkan dia dengan AirPod, itu juga akan terkoneksinya itu secara animasi. Jadi gimana caranya Dynamic Island ini nyambung dengan softwarenya gitu. Jadi sekarang bukanlah sebuah notes yang akan kita gunakan sebagai Face ID yang seminggu aja kita lupa gitu. Tapi kita dibikin nggak lupa dengan notes yang ada di Dynamic Island ini karena kepake terus. Terus Apple bilang kedepannya dia juga bakal mengoptimize lagi si Dynamic Island ini untuk aplikasi-aplikasi third party. Ya kalau misalkan di Indonesia kita sering pakai kayak MBCA, mungkin kalau ada transferan masuk dia bakalan langsung gede selayar gitu ya, biar kita lebih kerasa emosinya. Kalau misalkan ada transferan masuk, wah langsung kaget gitu kan, selayar. Kalau misalkan Gojek, misalkan makanannya mau datang, atau dia akan ada tuh drivernya di mana pakai maps kayak gitu, ya itu bakalan jadi fitur yang menarik sebenarnya dengan cara menutupi kekurangan sebagai kelebihan. Tapi kalau dibilang inovasi, enggak sih. Terus selain kemudahan, kita juga bisa berkreasi sama Dynamic Island-nya. Kalau misalkan Apple bisa nutupin notes-nya yang kekurangan, yang gede banget jadi kelebihan, kenapa kita nggak bisa ya? Jadi banyak netizen-netizen itu yang bikin wallpaper yang dipas-paskan gitu sama Dynamic Island. Contohnya kayak wallpaper alisnya Shinchan, terus juga ada helm astronot, terus juga ada Spider-Man, dan masih banyak lagi wallpaper yang kalau misalkan kita sinkronkan dengan Dynamic Island ini jatuhnya kayak ya udah kayak nggak ada notes-nya. Cuman ya itu, sekali lagi kalau dibilang inovasi saya kurang setuju, karena inovasi itu menurut saya adalah sesuatu yang mungkin bakalan susah untuk ditiru sama kompetitor. Lah ini Dynamic Island baru keluar sehari aja, 2 hari kemudian atau 1 hari kemudian udah banyak developer yang bikin Dynamic Island di Android. Jadi kalau dibilang inovasi ya dia pintar aja, cuman bukan inovasi yang wow. Karena banyak kompetitornya sekarang yang udah niru. Tapi ngomongin soal niru, Apple ini juga niru fitur Android yang udah ada mungkin sekitar 10 tahun lalu, yaitu AOD atau Always On Display, yang baru aja hadir di iPhone 14 series ini. Cuman yang saya suka Apple masukin Always On Display-nya ini timingnya pas gitu ya. Ketika ada layar LTPO, di mana layar LTPO itu bisa adaptive refresh rate dari 1 Hz sampai 120 Hz baru Apple masukin. Jadi kalau misalkan dia AOD-nya aktif, Always On Display-nya aktif, itu layarnya akan agak sedikit gelap dan refresh rate-nya jadi 1 Hz, jamnya aja yang muncul, di mana itu baterainya akan jauh lebih awet walaupun Always On Display-nya nyala. Kalau iPhone 13 Pro dia memang adaptif, cuman nggak bisa di 1 Hz. Mentok paling minim itu ada di 10 Hz. Selain itu di Apple Launch kemarin dia juga gembar-gemborkan kalau layarnya ini brightness-nya 2000 nits. Cuman
Saya udah bandingkan ya antara iPhone 13 Pro dan iPhone 14 Pro Max itu kalau misalkan saya bawa outdoor, brightness-nya saya mentokin keduanya, yang saya rasakan adalah sama-sama aja untuk di bagian brightness. Terus fitur lain yang nggak ada di iPhone 13 series adalah crash detection dan juga emergency SOS. Dimana crash detection ini ternyata dia cara kerjanya cukup ribet. Jadi kalau misalkan kita kayak semacam memanipulasi kecelakaan, dia ternyata nggak telepon ya. Saya udah coba otak-atik, saya gini-ginikan dia kayak apa, ternyata dia juga nggak bisa mendeteksi kalau itu adalah crash detection. Cuman ada YouTuber juga yang udah nyoba, jadi dia bener-bener ngaretin HP-nya ini di dalam mobil, terus mobilnya ditabrakin dan crash detection-nya berfungsi. Cuman ada berita menarik kemarin ketika ada seorang user iPhone 14 Pro, dia naik roller coaster dan ternyata dia telepon emergency OS sampai 6 kali ya. Cuman fitur ini itu hanya ada di USA dan Kanada. Jadi untuk Indonesia ya dia sayangnya belum ada untuk fitur emergency call dan juga crash detection-nya karena nggak nyambung gitu ya. Yang ditelepon siapa masih bingung. Mungkin ya Indonesia bisa bekerja sama dengan Apple biar bisa menyambungkan emergency call-nya bagian Indonesia dengan Apple biar crash detection-nya ini bisa kita gunakan juga di sini. Terus untuk fitur emergency SOS-nya ini kalau misalnya kita lagi di gunung dan benar-benar nggak ada sinyal, kita juga bisa pakai. Jadi dia bakal langsung telepon ke satelit, nggak perlu kuota, nggak perlu pulsa. Cuman emergency SOS-nya ini juga sementara masih bisa dipakai di Amerika dan juga Kanada. Di Indonesia itu belum bisa dipakai. Jadi buat kita crash detection emergency SOS itu ya fitur-fitur yang nggak bisa dipakai kalau misalkan di Indonesia. Kalau kita ngomongin AOD-nya, menurut saya sih timingnya pas untuk masuk. Cuman saya adalah tipikal orang yang jarang atau bahkan nggak pernah untuk ngaktifin always on display. Karena kan iPhone 14 ini dia pakai OLED ya, dan layar OLED itu kalau misalkan saya pakai always on display, walaupun dia refresh rate-nya 1 Hz nggak bikin panas, tapi kan layarnya statis. Jadi chance atau kesempatan dia untuk adanya burn itu lebih gede kalau misalkan saya pakai AOD-nya. Cuman untuk ngebuktiin ini sih kita butuh 2 atau 3 tahun ya, biar apakah layarnya Apple yang OLED ini burn in atau enggak. Karena kalau misalkan kita ngomongin AOD atau always on, di iPhone 13 Pro saya itu juga ada yang always on, yaitu provider andalan saya, Livon. Buat kalian yang always on nontonin channel DKID pasti udah tahu kalau saya pakai Live On, karena dia ini provider yang nawarin kemudahan kayak aktivitasnya kita nggak usah ribet lagi, semua bisa dilakuin online dari websitenya. Tinggal pilih paket, saya sih pilih paket yang murah-murah aja ya, PowerGo 50.000 dengan dapat kuota 20 GB sebulan. Kalau udah kita tinggal bayar dan kartunya bakalan dikirimin ke rumah kita. Untuk ongkirnya itu gratis ke seluruh Indonesia. Terus buat kuotanya kita nggak usah pusing lagi kalau udah akhir bulan dan nyisa, karena Live On punya fitur yang namanya data rollover, yang artinya kita bisa nabung kuota sampai 1000 GB. Bayangin ya, 1000 GB, 1 TB. Kalau kuota bulan kemarin belum habis dan udah ganti bulan, kita tinggal beli paketan baru dan kuota kemarin bakalan otomatis digabung ke bulan ini dan bisa kita pakai lagi sampai bulan-bulan berikutnya. Kalau kalian tertarik dengan Live On ini, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan kalau kalian tertarik untuk upgrade ke iPhone 14 series, kita lanjutkan videonya ngomongin soal upgrade ya. Balik lagi ke alasan akhirnya kenapa tahun ini saya memutuskan untuk gak upgrade ke iPhone 14 Pro Max. Sebenarnya dari 2 sektor ini sih ya, yaitu kamera yang sering banget saya pakai dan juga chipset performa. Kamera di iPhone 14 Pro Max emang punya upgrade yang ya lumayan signifikan lah ya, karena dia punya satu lensa 48 megapiksel untuk raw foto. Ultrawide-nya diklaim Apple lebih tajam dan 3 kali lebih baik untuk low light foto. Terus dia juga punya photogenic engine yang mana ini adalah algoritma image processing, dan untuk videonya dia punya fitur tambahan yaitu action mode dan juga flare. Cuman yang perlu diingat, 48 megapikselnya ini hanya ada di Apple Pro RAW-nya kalau misalkan dia kita aktifkan ya. Kalau misalkan nggak kita aktifkan, dia akan di binding jadi tetap 12 megapiksel. Dan dengan 48 megapikselnya ini muncullah crop-cropan baru. Kalau biasanya kan 0,5, 1, dan 3. Nah ini 0,5, 1, 2, dan 3. Nah duanya ini dibikin Apple dari lensanya yang resolusinya lumayan gede, 48 megapiksel. Tapi apakah ada bedanya? Ya ada sih, tapi gak yang terlalu gimana gitu. Oke, jadi sekarang kita udah ada di kayu tangan dan sekarang itu jam 1 malam. Kita mau cobain low light antara 13 Pro Max dan juga 14 Pro Max. Pertama mungkin langsung aja kita cobain untuk selfie kameranya kalau misalkan mode low light. Ini juga saya screen record. Nah, kalau di layarnya ini sih iPhone 13 Pro mendeteksi kalau dia low light, sementara 14 Pro enggak. Coba kalau misalkan dia saya geser ke sini. Karena posisi doang ya. Jadi biar lebih fair posisinya kayak gini aja ya.
Jadi saya pindah ke sini. Nah, ini semuanya udah mendeteksi low light dan saya foto dulu. Untuk selfie kameranya juga mirip-mirip ya dengan iPhone 13 Pro Max. Keduanya bisa ngasih detail wajah yang bagus, yang ngebedain cuma di warnanya. Kalau di iPhone 14 Pro Max itu kayak lebih natural warnanya, sedangkan di 13 Pro Max lebih ke arah kuning warm. Dan HDR-nya juga lebih bagus sih di iPhone 14 Pro, cuman nggak yang terlalu detail atau terlalu signifikan gitu. Kalau di previewnya ya, saya lihat sih bagusan low lightnya memang untuk selfie kameranya pun bagusan si iPhone 14 Pro. Dia kayak lebih detail, skin tone warna saya lebih keluar, sementara di iPhone 13 Pro ini kayak lebih pucat gitu. Tapi sekarang kita coba kalau misalkan kita agak wide-kan dikit. Jadi kalau untuk headroom-nya sih sama. Viewing angle-nya mirip-mirip sama juga. Dan sekarang kita coba untuk foto. Prosesnya sama-sama butuh 1 detik untuk metode autonya. Cuman sekali lagi walaupun selfie kameranya resolusinya sama, tapi yang saya lihat di sini tuh iPhone 14 Pro kayak lebih keluar gitu. Kalau kalian lihat jerawat-jerawat saya juga lebih kelihatan di iPhone 14 Pro. Oke, sekarang kita coba untuk mode videonya di low light. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk kualitas low lightnya, selfie kameranya ya. Cuman saya gunakan untuk jalan sebentar. Nah, ini saya jalan pelan-pelan, cuman memang dia karena saya pegang tangan satu dan Pro Max itu gede banget, jadi dia agak shaky ya. Tuh, dum. Harusnya pakai tripod sih ini. Tapi nggak apa, kita coba untuk low lightnya. Kalau misalkan, tuh, di sini sih lebih terang iPhone 14 Pro ya. Sementara 13 Pro, untuk backlight pun, masih mirip-mirip sih, slightly improve di iPhone 14 Pro. Cuman kalau untuk jalan, ya kalau misalkan saya jalannya agak terlalu kenceng, 14 Pro malah der gitu ya. Sekarang kita cobain di mode RAW 48 megapiksel. Kita coba dulu di iPhone 14 Pro dan kita coba bidik tulisan warna hijau yang ada di atas itu ya. Kalau misalkan kita ngomongin flare, ya masih banyak lah flare-nya ya, karena kayaknya tuh kayak lalat yang terbang-terbang. Di iPhone 14 Pro pun masih ada flare, tapi sekarang kita coba foto pakai mode Apple Pro RAW. Dimana karena dia 48 megapiksel, kalau kita lihat tadi prosesnya kayak lebih lama ya. Coba kita lihat informationnya. Nah, jadi ini 48 megapiksel main kamera. Wah, size-nya 69,5 megabyte kalau kita pakai Apple Pro RAW. Sedangkan di 13 Pro Max kita sama bidik situ juga. Wah, ini flare-nya juga ya mirip-mirip, tapi lebih banyak ya. Jadi lebih itu di atas tuh. Banyak banget flare-nya. Ini RAW-nya udah nyala. Nah, ini juga udah pakai Apple Pro RAW, cuman dia karena kameranya tetap 12 megapiksel. Tuh, size-nya 28,1 megabyte. Jadi 48 megapikselnya itu 2 kali lipatnya gitu ya. Cuman kalau kita ngomongin detail, coba kita zoom dulu antara tulisan ini ya, Wish Prime Hotel. Terus ini kita zoom juga. Wah, iya sih ya. Jadi kalau misalnya kita zoom, kita bisa lihat di sini. Tuh. Di iPhone 14 Pro dia lebih detail memang, cuman ya kalau misalnya kita zoom kayak gini juga sama aja tuh. Oh enggak sih ya. 14 Pro lebih oke sih, dan warnanya di mode low light meskipun pakai Apple Pro RAW ini juga lebih detailnya lebih dapat. Coba saya mau foto lagi, mungkin kita coba foto itu ya, ada Le Minho di situ, bukan Le Mineral ya, tapi Le Minho. Kita coba foto dan kita bandingin lagi Le Minho. Ini low light ya. Set. Nah, prosesnya dia lebih lama. Wah, flare-nya banyak banget, dan sekarang kita bandingin lagi untuk tulisannya. Nah, jadi kalau misalkan tuh, cuman kalau kayak gini saya suka warna merahnya di 13 Pro ya. Di 14 Pro itu warnanya kayak lebih nggak muncul kalau misalkan di layarnya ini ya. Cuman kalau masalah tulisan kayak Marvel Edition ini tuh di 13 Pro lebih pixelated, karena walaupun pakai Pro RAW dia masih di resolusi 12 megapiksel. Cuman ya bedanya cuma itu doang ya, kayak nggak terlalu, kalau buat kebutuhan saya sih nggak terlalu penting. Coba kita foto lagi BNI ini ya. Set. Terus kita foto juga pakai ini. Dan kita zoom di bagian BNI-nya. Tuh ya, ini dari ini aja udah kelihatan loh. Ini jarak segini aja BNI-nya tulisannya udah pixelated di 13 Pro. Sementara di iPhone 14 Pro enggak tuh. Tulisannya udah kelihatan banget. Kalau misalkan di BNI itu dia lebih noise juga tulisannya. Ini enggak noise.
Dan sekarang perbedaan lain adalah di video. Video itu ada, kalau misalkan iPhone 14 Pro dia ada action mode. Cuman action mode-nya ini diturunkan resolusinya ke 2,8K HD dan juga 2,8K. Sementara di iPhone 13 Pro itu nggak ada action mode. Jadi kita coba aja resolusinya kita samain HD 60 fps ya. Dan sekarang kita coba action mode versus nggak action mode di iPhone 13 Pro dan iPhone 14 Pro. Jadi kita coba, saya mau lari sekarang. Tapi saya nggak lihat deh. Jadi saya pegang kayak gini biar dia lebih pakem. Apa ya yang kita action mode kan ya? Sih toh. Burung pareng be aku lho kok mau melayu ke susu tuh nanti sih. Ci, bro, lu. Bisa, putar sama balik, Sa. Wah, lumayan capek. Dan ini ya kalau saya perhatikan sih dia kurang cahaya ya. Coba kita lihat dulu untuk hasilnya. Oh iya sih, jadi kalau misalkan kita ngomongin stabilisasi ya, action mode itu dia lebih dapat. Goyangannya itu, shaking-nya itu shaky yang memang biasanya dibikin di film action gitu. Kalau ini shaking-nya kayak lebih ke gempah. Jadi kalau orang lihat kayak kurang gitu. Terus perbedaan lain ada di bagian sinematik. Nah, kalau 13 Pro itu cuman support di 4K 30 fps, sementara 14 Pro itu 24 dan 30 fps. Cuman perbedaannya kayak apa, saya coba mau sinematikin kayu tangan sebentar ya, nanti kalian bisa lihat perbedaannya. Oke, jadi ini adalah kamera depan dari, wah, langsung itu ya. Kalau misalkan langitnya, nah kayak gini. Ini sih untuk HDR-nya untuk kamera depan. Muka saya itu lebih terang di iPhone 14 Pro ya kalau di layarnya ini. Sementara di iPhone 13 Pro itu lebih gelap, jadi detail dari wajah itu masih bagus di iPhone 14 Pro untuk selfie kameranya. Cuman kalau awannya sih saya rasain mirip-mirip, cuman detailnya aja di iPhone 12 Pro itu awannya lebih terlihat putih. 13 Pro agak gelap gimana gitu. Cuman kalau gini lah, kalau misalkan dia fokusnya ke wajah langsung ya, langsung flat hilang gitu si HDR untuk langitnya. Dan kalau misalnya kita gunakan untuk jalan, kira-kira kayak gini ya. Tuh. Hampir sama untuk stabilisasinya di kamera depannya. Cuman kalau untuk perpindahan antara langit ke wajah, tuh gelapnya kurang oke sih ya, kayak perpindahannya tuh wah ngeflat banget gitu. Oke, cuman untuk autofokusnya, oh ya sekarang iPhone 14 Pro itu ada autofokusnya. Cuman ini karena saya pegang dua, coba deh. Ini iPhone 14 Pro itu ada autofokus. Ini ke kamera sini, ya fokus. Set, langsung ke saya. Oke, kamera sini. Fokus ke kamera nggak tuh? Coba saya hilang dulu. Oke, terus ke sini. Oke, set ke sini, Oke. Sekarang kita coba iPhone 13-nya. Fokus. Set. Oh, bokehnya bagusan di 14 Plus ya. Untuk fokus bokehnya, untuk selfie kameranya. Oke, sekarang kita move ke kamera belakang. Oke, sekarang kita cobain action mode ya. Action mode-nya ini nggak bisa di 4K untuk 14 Pro, jadi dia kepotong di 2,8K. Sementara di iPhone 13 Pro nggak ada action mode, tapi kita coba di 4K 60 fps. Dan sekarang kita coba untuk lari 1, 2, 3. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kalau misalkan saya lari sambil Bapak lagi kerja nih. Beri munggah kanan nih, munggah, mencolot. Wing. Oke. Jadi kira-kira seperti itu untuk action mode-nya. Cuman ini dengan posisi yang sama. Karena 4K ya di 13 Pro jadi dia lebih nge-wet. Ini 2,8K jadi nggak nge-wet. Jadi gimana dari sisi kameranya? Kalau kalian lihat tadi, kalau kalian udah punya 13 Pro Max ya, kalian bakalan upgrade ke 14 Pro Max atau enggak? Kalau saya pribadi sih enggak ya. Memang low light-nya lebih bagus iPhone 14 Pro Max, kayak lebih terlihat terang, lebih detail. Cuman itu bisa saya lakukan dengan post editing. Saya masih bisa ngeditnya gitu. Kalau misalkan kebutuhan saya itu hanya sosial media aja. Terus kalau kita ngomongin videonya yang sekarang udah cinematic 24 fps, ya kebutuhan saya 30 fps aja udah cukup, karena saya bukan kayak bikin film pakai iPhone gitu, enggak. Cuman nanti kita akan coba juga kalau gimana
kalau misalkan iPhone 14 Pro Max ini di tangan videographer profesional. Jadi kalau kalian merasa videographer handal, silahkan tulis di kolom komentar. Kita coba bikin project ini ya. Gimana kalau misalkan kalian pakai iPhone 14 Pro dengan mode cinematic 24 fps-nya, mode-mode film. Terus juga ada action mode yang membedakan antara iPhone 13 Pro dan juga 14 Pro. Sebenarnya di 13 Pro pun kalau misalkan action mode-nya nggak ada, karena memang dia nggak ada, itu udah stabil sih ya. Kalau action mode, ya dia jadi lebih stabil memang, tapi ya nggak gimana-gimana gitu, nggak yang bener-bener perbedaannya jauh gitu, nggak lah. Jadi kalau dari sisi kamera, perubahannya yang nggak terlalu signifikan ini ya menjadi alasan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk nggak ganti ke iPhone 14 Pro Max. Terus dari segi chipset, memang dari segi penamaan angka, dia itu beda. Jadi kalau 13 Pro Max itu A15, 14 Pro Max ini A16. Yang kalau kita lihat di skor Antutunya sih ya lumayan cukup jauh sih ya. Di A15 itu Antutunya skornya 700 ribuan, di iPhone 14 Pro Max itu hampir 1 juta. Kalau di Geekbench single core iPhone 13 Pro itu di 1700, multicore-nya 4700, sementara di iPhone 14 Pro Max single core-nya mirip-mirip tuh 1890 dan multicore-nya lumayan kenceng sih ya 5453. Cuman ketika saya main Mobile Legends, Genshin Impact, PUBG M, COD Mobile di HP di 13 Pro Max saya, terus saya main di sini, yang saya rasain adalah ya sama-sama aja gitu. Ya sama-sama kalau misalkan saya main lama itu lumayan anget, sama-sama masih playable. Jadi dengan skor Antutu 700 ribu dengan Abionic 15-nya, saya rasa sih untuk upgrade ke A16 gak usah lah, karena 13 Pro saya masih cukup untuk menjalankan app-app berat. Dan kalau kita lihat di website Apple atau ketika Apple launching kemarin, dia juga lumayan pintar ya. Apple ngebandingin chipset A16 Bionic-nya dengan A13 Bionic ya, bukan A15. Jadi kalau secara grafik, wah kelihatannya kayak jauh banget gitu ya. Jelas aja lah chipset 2019 dengan chipset 2022. Terus dia juga kasih grafik dengan kompetitor terdekatnya, cuman dia nggak bilang apa. Intinya ya suka-suka Apple aja lah. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video alasan kenapa akhirnya saya memutuskan untuk tidak upgrade ke iPhone 14 Pro Max walaupun udah saya belikan case yang mahal ini ya. Jadi karena saya orangnya itu suka teledor, suka jatuh, makanya saya kasih case yang mahal. Cuman setelah pakai akhirnya saya memutuskan enggak, saya upgrade, saya mending alokasikan dananya ini untuk beli Samsung Z Fold 4, karena ketika saya di Singapura kemarin, Mas Dedi terus semuanya itu pakai Z Fold 4 gitu. Jadi mereka bikin video, habis gitu diedit, dibuka gini terus edit, kayaknya kayak nyaman banget gitu ya. Kalau ini nggak bisa saya flip, layarnya juga segini. Bukannya saya menjatuhkan Apple sih ya, karena dengan harga 1 tera ini kalau misalkan kalian lihat di marketplace sekarang harganya 37 juta. Jadi ini punya saya yang 1 tera ya. Kalau misalkan saya belikan si Z Fold 4 itu 25 juta udah dapat gitu. Dan saya kayaknya bakal lebih suka experience di situ ketimbang di iPhone 14 Pro Max, karena fitur yang bisa saya otak-atik cuman Dynamic Island dan juga Apple Pro RAW-nya aja. Sisanya action mode, cinematic ya kayak mirip-mirip aja gitu ya. Jadi itulah alasan kenapa saya memutuskan untuk tidak upgrade ke iPhone 14 Pro Max. Karena saya mau beli Z Fold 4 ya, menurut saya lebih oke. Jadi nanti kita tandingin antara iPhone 13 Pro dengan Z Fold 4 saya, mana yang akan saya jadikan daily driver. Kalau untuk kebutuhan saya sebagai content creator sih kayaknya Z Fold 4 itu mantep banget sih ya. Bukannya saya biar di endorse Samsung ya, karena Samsung juga ngasih saya Z Fold 4, tapi kayaknya memang dia HP yang lebih menarik aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Sabdi and see you on the next video. Bye bye.